Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Sixing G Season 5 episode 35-nya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Para pasukan dari Raja Gila kini benar-benar telah melihat tembok benteng Istana Surga. Pemandangan itu membuat hasrat tempur mereka meningkat drastis. Dengan penuh semangat, mereka pun segera bergegas untuk segera menyerang. Sadar bahwa musuh kini telah mendekat, komandan prajurit pun segera menginstruksikan pasukan pemanah surgawi untuk segera menembakkan panah-panahnya. Hujan panah itu tampaknya tak membuat pasukan Raja Gila menjadi gentar. Mereka pun dengan cepat bergegas untuk segera mencapai tembok benteng. Tentu saja beberapa dari mereka tumbang karena tembakan panah itu, tapi mereka pun terus berbondong-bondong untuk segera mendekati pertahanan. Dan benar saja, beberapa Asura yang sudah di depan segera melompat ke dalam tembok. Secara umum, para Asura kini telah melewati serangan pasukan panah, dan kini mereka mulai merangsek masuk ke dalam pertahanan. Perang pun pecah, saling tebas menebas, sudah tak terhindarkan lagi. Tapi kini muncul para prajurit zirah emas surga yang berbondong-bondong turun dari tembok atas. Prajurit zirah emas mempunyai tubuh yang lebih besar dan juga lebih kuat dari prajurit biasa. Jelas hal itu begitu merepotkan para Asura. Bahkan prajurit zirah emas bisa memulihkan tubuhnya yang tertebas. Satu zirah emas tampaknya mampu melawan beberapa para Asura sekaligus. Tapi Asura yang tak kenal menyerah juga berusaha mati-matian untuk mengalahkannya. Dan dengan kerja keras mereka, akhirnya sedikit banyak mampu melawan prajurit zirah emas dengan menebas dada dari prajurit zirah emas itu. Tapi tiba-tiba saja kini muncul daun-daun pink yang melayang di udara. Dan jelas hal itu bisa ditebak kalau saat ini Dewa Sasin juga mulai turun tangan. Ketika dewa tingkat tinggi ini mulai bertindak, jelas dia mampu mengalahkan banyak Asura sekaligus. Dewa Sasin memang pria yang feminim. Keanggunan dan kebersihan adalah gaya hidupnya. Dia tampak kesal karena saat ini ia mencium darah Asura yang penuh dengan kotoran. Beberapa Asura pun mulai waspada dengan kemunculan Dewa Anggun itu. Mereka pun segera mengeroyoknya, tapi jelas mereka dengan mudah mampu dikalahkan Dewa Sasin. Tapi kini terlihat seorang Asura pun diam-diam bergegas menyerang Dewa Sasin dari belakang. Tapi hal itu segera diatasi oleh Tathagata yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua pun kini bekerja sama. Dengan santai mereka memukul para Asura yang datang. Di sela-selanya mereka menyempatkan diri untuk ngobrol, di mana Tathagata mengingatkan bahwa Asura sangat ganas. Semakin lama bertarung, maka jiwa tempurnya akan semakin meningkat. Akan tetapi Dewa Sasin balik meyakinkan Tathagata kalau ia mampu untuk mengatasinya tanpa Tathagata. Dewa Sasin justru menyuruh Tathagata untuk masuk ke dalam istana surgawi saja, mengingat saat ini seluruh para dewa tersebar di 4 sisi pertahanan luar, sehingga saat ini dalam istana surga sedang kosong dan hanya Tathagata lah yang mampu untuk memegang pertahanan terakhir itu. Tathagata pun menyetujuinya. Ia pun segera bergegas pergi sambil mengingatkan Dewa Sasin bahwa Raja Gila sangatlah kuat dan kemampuannya setara dengannya. Dewa Sasin pun hanya memandang sambil menyahut kalau itu karena Tathagata berteman dengan Raja Gila, sedangkan dia tidak. Pastinya dia tidak akan sungkan-sungkan jika ia berduel dengan Raja Gila. Dan kini muncul lebih banyak Asura yang berhasrat untuk menyerang Dewa Sasin. Para Asura memang sangat bernafsu untuk mengalahkan dewa tingkat tinggi. Sebuah kehormatan yang sangat besar apabila mereka bisa mengambil kepala dari Dewa Sasin yang terkenal ini. Tapi jelas Dewa Sasin pun tak mau menyerahkan kepalanya begitu saja. Ia pun kini mulai mengeluarkan jurus andalannya, yaitu kekuatan pukulan ribuan tapak Buddha sucinya. Seketika kini muncul ribuan tapak-tapak Buddha yang dengan cepat memukul mundur para Asura itu. Prajurit surga pun kini segera bergegas maju, tapi tiba-tiba saja kini muncul tembakan tebasan yang sangat besar yang langsung menghantam tembok di situ hingga hancur. Dan bisa ditebak, itu berasal dari sang Raja Gila yang kini telah benar-benar datang di hadapan Dewa Sasin. Raja Gila pun kini segera melompat dan menantang dewa tingkat atas yang sekelas Tathagata itu, karena menurutnya hanya dialah yang berhak membunuh Dewa Sasin. Dan tanpa pikir panjang, ia pun segera mengayunkan kedua pedang iblisnya untuk menebas Dewa Sasin. Dan Sin langsung beralih memperlihatkan Dewa Mata Tiga. Ia pun kini dengan lihainya menghabisi satu persatu Asura yang datang di udara.
semangat bertarungnya mulai memanas. Ia juga menyerukan kepada seluruh pasukannya untuk menghalau para Asura dengan gagah berani. Dan benar saja, tembok ini kini menjadi saksi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga. Ia pun juga tak mau main-main lagi. Ia pun mengeluarkan jurus ribuan tombak apinya yang dengan cepat menghabisi para Asura pasukan dari Raja Vimalacitra yang berani merangsek pertahanan di sisi utara. Tapi tiba-tiba saja Raja Vimalacitra pun kini datang. Tatapan Raja Vima tampak begitu dingin disertai tawa yang lebih dingin. Sambil menjilat jarinya, dia mengatakan kalau saat ini ia senang bertemu dengan salah satu dari anggota 12 dewa di masa lalu itu, di mana sebagian besar mereka telah ia makan. Sedangkan Dewa Mata Tiga adalah dewa yang paling kuat di antara 12 dewa itu, sehingga Raja Vima sangat bernafsu karena pastinya daging Dewa Mata Tiga pastilah sangat lezat. Dan tanpa lama-lama lagi, ia pun segera melesat untuk menyerang Dewa Mata Tiga. Beralih di sisi lain, diperlihatkan Jenderal Barat dengan lebih kuat meningkatkan kekuatan terbang halilintarnya. Terbangannya pun kini membentuk sebuah formasi berjajar, di mana aliran halilintar menjadi lebih kuat. Siapapun Asura yang akan datang akan segera disambarnya. Pasukan Raja Karakanta pun jadi kerepotan. Mereka tak bisa melewati formasi itu. Semua Asura yang melewatinya pasti akan disambar dan mati. Tapi tiba-tiba saja kini muncul rudal besi yang meledakkan terbang dari Jenderal Barat. Jelas hal itu membuat formasi terbang halilintar itu pun juga hancur. Jenderal Barat pun jadi kaget, di mana tentu saja serangan itu berasal dari sang ahli senjata besi legendaris, yaitu Raja Karakanta. Raja Karakanta pun tanpa pikir panjang segera melesat dan menyerang Jenderal Barat. Beralih di sisi lain, para Asura pun kini semakin terbakar semangat tempurnya. Prajurit surga pun menjadi kewalahan. Hal itu memaksa keempat jinggang pun membantu ke bawah. Tapi hal mengejutkan lagi juga muncul, di mana para Asura yang semakin terbakar semangat tempurnya kini tak hanya mampu mengalahkan para prajurit surga, akan tetapi mereka kini juga mampu untuk melawan keempat jinggang surga. Jenderal Timur pun kini melihat dari atas. Dia tampaknya juga merasakan kalau Asura sangat sulit untuk dihadapi. Dia juga menilai peperangan ini entah pihak surga atau Asura akan membayar harga yang sangat mahal. Dan kini Raja Bandi Asura pun juga telah sampai di hadapan Jenderal Timur. Raja Bandi Asura sangat tertarik dengan daging jenderal tua yang sangat kekar itu. Dan tanpa pikir panjang, ia segera melesat untuk berduel dengan Jenderal Timur. Scene lalu beralih kembali ke sisi utara, di mana dengan sengitnya Raja Gila melancarkan tebasan-tebasannya kepada Dewa Sasin. Dewa Sasin tampaknya saat ini cukup kewalahan. Ia pun dengan sekuat tenaga menghindari semua tebasan-tebasan itu, dan ia belum memiliki kesempatan untuk menyerang. Dan benar saja, ia berhasil ditekan oleh Raja Gila sampai di ujung tembok. Raja Gila pun kini lanjut melancarkan tebasan iblis Asuranya dengan lebih kuat. Dewa Sasin pun kini sudah tak bisa menghindar lagi dan hanya punya satu pilihan, yaitu menahan tebasan itu. Dengan cepat, ia pun segera merilis kekuatan ribuan telapaknya untuk beradu dengan pedang iblis Asura. Mereka berdua pun kini saling menekan dengan sangat keras. Raja Gila pun terus memberikan tekanan yang dahsyat. Dewa Sasin pun tampaknya kini menjadi pihak yang mulai tertekan. Dan benar saja, pedang Raja Gila kini benar-benar menghancurkan ribuan tapak dari Dewa Sasin, membuat Dewa Sasin pun hanya bisa menghilang dengan kekuatan kelopak bunganya. Ia kini mengaku cukup terkejut dengan kemampuan Raja Gila yang ternyata benar-benar seperti yang diceritakan oleh Tathagata. Sementara itu, Raja Gila pun cukup tertantang bertemu dengan lawan yang sama kuat dengan Tathagata. Jiwa tempur Raja Gila pun semakin terbakar. Dengan ganasnya ia pun menyambarkan sabetannya dengan lebih dahsyat dan rapat. Dan kali ini, tampaknya Dewa Sasin benar-benar kewalahan. Beberapa tebasan pun kini mulai menggores tangan dan kaki Dewa Sasin yang mulus. Dan tak hanya itu, di saat Dewa Sasin mulai kelimpungan, Raja Gila pun dengan cepat muncul di belakangnya dan langsung mengangkat kedua pedangnya. Dan untung saja, kini sang Raja Harta datang tepat waktu. Ia pun segera mengingatkan kepada Raja Gila agar menarik mundur seluruh Asura dari istana surga. Tapi jelas, Raja Gila tak mengindahkan seruan konyol itu. Adu pukulan pun kini langsung pecah. Ledakan-ledakan dahsyat pun muncul dari duel ini. Raja Gila dengan brutalnya mengayunkan tebasan-tebasan dahsyatnya, tak peduli siapa lawan di depannya.
Tapi hal itu cukup mengejutkannya karena ia merasakan kekuatan dewa di tingkat yang berbeda, sehingga ia pun bertanya-tanya siapakah lawannya itu. Raja Harta pun dengan tegas memberitahu Raja Gila kalau ialah yang menciptakan Asura dan para dewa. Ialah sang Raja Harta, Ling Bao Tianzun, satu dari 3 leluhur para dewa. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis ya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.